Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus, salam sukacita. Bertemu dengan saya Iwan dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita edisi Rabu 9 November 2022. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Dari bacaan ini saya tertarik dengan ayat yang ke-21 yang berbunyi, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Maka saya mengambil judul renungan ini adalah bait Allah. Bro&Sis yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang Yesus yang mengamuk dalam bait Allah. Yesus mengamuk karena terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi bait Allah, di mana pada bacaan ini dikisahkan bait Allah digunakan untuk berdagang, untuk berjualan, dan pasti itu untuk kepentingan pribadi. Mungkin sebagian dari kita akan membenarkan tindakan Yesus. Tindakan Yesus itu bisa jadi menjadi kritik yang menyentak buat kita semua. Refleksi buat kita, apakah kita juga sudah menggunakan bait Allah dengan benar sesuai fungsinya, ataukah kita masih menggunakan bait Allah untuk kepentingan pribadi kita? Sejauh mana kita membawa bait Allah, mengambil peran dalam gereja untuk membawa cinta kasih, membawa kedamaian, dan bukan malah menyulitkan orang lain untuk mengalami kehadiran Allah atau menjadi tempat untuk kita berkonflik. Bro&Sis yang terkasih, pada hari ini gereja juga merayakan pemberkatan Basilika Lateran yang merupakan katedral keuskupan Roma, tempat resmi tahta uskup Roma yang juga paus. Maka bisa dikatakan Basilika Lateran adalah gereja induk dari seluruh umat Katolik. Hari ini Yesus mengajak sungguh-sungguh kita merenungkan makna gereja dalam diri kita. Bro&Sis yang terkasih, lalu apa peran saya dalam gereja sebagai gereja? Apakah saya sudah membawa cinta kasih? Saya sudah membawa sukacita dalam gereja? Bro&Sis yang terkasih, dalam refleksi saya, seringkali saya masih terlibat dalam konflik yang terjadi antar komunitas maupun dalam komunitas. Saya menyadari saya belum bisa mengambil posisi yang tepat dalam setiap konflik, sehingga saya seringkali tidak bisa membantu atau tidak bisa memberi jalan keluar atas suatu konflik dalam komunitas maupun konflik antar komunitas. Bahkan seringkali saya menikmati konflik itu. Bro&Sis yang terkasih, hari ini Yesus mengkritik saya. Mestinya saya membawa gereja yang penuh cinta dan bukan malah ambil bagian dalam konflik. Hari ini saya diajak dan diingatkan untuk membawa sukacita seperti renungan ini, membawa sukacita atas kehadiran saya dalam gereja, dalam komunitas dalam komunitas yang saya ikuti maupun antar komunitas. Hal yang mudah bisa kita lihat dalam bacaan hari ini. Macam apa buah-buah yang harus kita berikan? Itu bagaikan air jernih yang mengalir sehingga segala makhluk bisa hidup. Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini mengatakan itu harus berbuah, dan Santo Petrus secara lebih tegas mengatakan kita adalah gereja, kamu adalah gereja. Maka Bro&Sis yang terkasih, apakah saya sebagai gereja sudah ambil bagian membawa buah-buah yang baik dalam perkembangan gereja, dalam perkembangan komunitas Kristiani yang kita ikuti? Ataukah justru kita seringkali ambil bagian dan
mengedepankan kepentingan sendiri pada setiap konflik antar komunitas. Mari Bro and Sis yang terkasih, mulai hari ini kita mengedepankan kepentingan gereja, kepentingan Allah dalam setiap aktivitas kita, seperti semboyan CFM for His Glory. Mari kita berdoa Bro and Sis, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, terima kasih atas sapaan dan teguran-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah bait Allah yang mestinya membawa cinta-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuntun kami yang lemah ini Bapa, supaya dalam langkah-langkah kami selanjutnya kami bisa membawa cinta kasih-Mu dalam komunitas yang kami ikuti, dalam setiap perjumpaan kami di gereja, sehingga sungguh-sungguh yang kami perjuangkan adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and Sis yang terkasih, salam sukacita dan tetap semangat.